Baik, ada yang lain? Silakan. Bagaimana menyikapi orang-orang yang sombong? Bagaimana? Bagaimana menyikapi orang-orang yang sombong? Orang lain yang sombong atau kita? Orang lain yang sombong. Oh. Kita harus hati-hati dalam menilai orang lain sombong. Karena siapa tahu ketika menilai orang lain sombong, yang pertama ya, jangan sampai kita menganggap orang sombong karena kita terluka oleh dia. Orang itu sombong benar. Kita mengucapkan salam, dia tidak mau jawab. Padahal dia tidak niat sombong, hanya kurang mendengar. Mungkin dia sedang berpikir keras tentang anaknya yang sakit. Mungkin sedang sariawan. Pertama, kita harus cari 1001 alasan untuk tidak berburuk sangka. Tapi kalau toh dalam kenyataannya memang sombong, menunjuk seenaknya, bersikap petantang petenteng, tidak mau mendapatkan input, nasihat, koreksi, dia selalu ingin menang sendiri, kan ada cirinya. Suatu saat kita bahas ya. Maka kalau kita menjadi rendah hati, kemudian dia jadi tambah petantang petenteng, kita harus bantu orang yang sombong itu supaya tahu kesombongannya itu jelek. Kalau tidak salah menurut Imam Ali itu, rendah hati kepada orang yang sombong, ini tidak benar. Jadi sombong dalam tanda kutip kepada orang yang sombong, ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Pak, sebaiknya tidak usah pamer begitu. Ada teman kami punya mobil yang lebih bagus, juga tetap rendah hati. Pak Lurah, mungkin kalau Bapak lebih rendah hati akan lebih utama. Karena Pak Wali Kota aja nggak segalak Pak Lurah. Nah itu, kita menyebutkan sesuatu yang lebih tinggi supaya orangnya tidak sampai sombong. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai kita melihat orang sombong dan pada saat yang sama kita juga jadi sombong. Ya, ingat, kita tidak bisa memaksa orang lain sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain selalu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita harus memaksa diri kita menyikapi orang lain dengan sikap terbaik kita. Baik, apa sih caranya supaya kita rendah hati? Caranya supaya kita tawadu. Ingat, Nabi Muhammad puncak kemuliaan, tapi beliau tawadu. Caranya adalah jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Ini latihan. Lihat anak-anak, oh siapa tahu anak ini lebih sedikit dosanya daripada saya. Lihat orang tua, oh orang tua ini lebih banyak pahalanya karena sudah lebih lama beramalnya. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, siapa tahu dia berbuat dosa karena belum tahu ilmunya. Beda dengan kita. Lihat orang yang miskin, dia tidak berbanyak sedekah karena tidak ada dan ladang amal bagi kita. Pendek kata, latihlah diri untuk tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Dan yang kedua, kita harus coba bagaimana menyikapi orang lain dengan sikap memuliakan. Cara menunjuk, Nabi Muhammad menunjuk dengan tangan terbuka. Jangan ingin dispesialkan. Nabi Muhammad ke masjid tidak kebagian tempat, beliau duduk di mana saja, tidak ingin diutamakan. Nabi Muhammad di rumah mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Latih untuk berterima kasih. Itu, latih untuk kalau menyuruh pakai maaf, tolong, terima kasih. Dibantu oleh pembantu, terima kasih bibi. Dibantu oleh pedagang yang sederhana, terima kasih bapak. Latihan berterima kasih, latihan rendah hati. Orang sombong sulit berterima kasih.
Kalau mau nyuruh, suruhlah dengan cara yang paling sopan, yang membuat orang kelihatan tidak lebih rendah dari kita. Kalau menolak, menolaklah dengan cara yang paling santun, sehingga orang tidak terluka hatinya. Latih mengerjakan pekerjaan yang kita anggap rendah. Kita menganggap orang yang nyapu rendah, latihan nyapu. Kita menganggap nyuci mobil pekerjaan hanya supir, kita cuci mobil. Apa yang kita anggap rendah, latih supaya kita tidak merendahkan. Dan yang paling penting, bergaul dengan orang-orang rendah hati. Sedikit saja kita sombong akan terasa. Orang-orang yang rendah hati, tawadu, itu enak, indah sekali akhlaknya, menyenangkan. Dan orang yang petantang, petenteng, sok hebat, sok kaya, sok keren, sok berkuasa, dia menyebalkan di hati kita. Berarti kalau kita berperilaku sama, kita pun menyebalkan di hati orang lain. Lihat di sekeliling kita, menjadi pelajaran. Kalau kita tidak suka kepada orang yang sombong, jawabannya satu, kita jangan meniru perilaku sombong. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Dan tiadalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tiadalah orang yang rendah hati, tawadu, yang selalu berusaha menghormati orang lain dengan tulus, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati yang diangkat derajat oleh Allah adalah rendah hati yang ikhlas, bukan karena ingin disebut rendah hati, tetapi agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pemirsa yang budiman, apakah rendah diri selalu jelek? Yang jelek itu rendah diri di hadapan manusia. Rendah diri itu sah di hadapan Allah. Di hadapan manusia rendah hati. Rendah diri di hadapan manusia itu penyakit hati.